4 Agustus 2021. Walaupun di tengah pandemi saat ini, puji Tuhan kita masih diberi kesehatan sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama dalam perayaan Jemaat GKI Moria. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya yang terhormat BP Klasis Mimika, dalam hal ini diwakili oleh yang terkasih Bapak Pendeta Dimara STH, yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat GKI Moria, dengan kasih Ibu Pendeta Amelia Lagang STH, dan seluruh jajaran Majelis GKI Moria. Yang kami hormati hamba-hamba Tuhan, dan yang saya kasihi Jemaat GKI Moria beserta seluruh undangan yang diberkati Tuhan. Dalam perjalanan selama 2 tahun berdirinya Jemaat GKI Moria, kita bisa melihat campur tangan Tuhan dalam pelayanan kita, sehingga banyak sukacita yang Tuhan berikan kepada Jemaat Moria. Dari Ketua Majelis yang baru, dengan kasih saya sebut namanya Ibu Pendeta Amelia Lagang STH, pembangunan gereja Moria yang sementara berjalan, serta selesainya pembangunan pastori pada tanggal 25 April 2021. Semua sukacita yang kami rasakan adalah berkat campur tangan dan kehendak Tuhan, sehingga pada hari ini kita boleh merayakan HUT Jemaat Moria yang kedua tahun. Dan kami mewakili panitia akan melaporkan rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan HUT Jemaat Moria, sebagaimana amanat yang diberikan oleh Majelis Jemaat Moria kepada kami, panitia HUT Jemaat Moria dan HUT GKI. Adapun upaya-upaya pencarian dana yang kami lakukan dimulai pada tanggal 3 Juli 2021, yaitu basar yang dilaksanakan di Gereja Moria, lelang pada ibadah-ibadah persekutuan, dan sumbangan dari beberapa donatur, baik itu berupa materi maupun non-materi. Sehingga total keseluruhan yang kami peroleh pada saat ini sebesar Rp11.520.000. Kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan HUT ini, sehingga pelaksanaan HUT Jemaat GKI Moria yang kedua tahun pada hari ini boleh terlaksana dan berjalan dengan segala baik. Demikian laporan panitia HUT Jemaat GKI Moria dan HUT GKI. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan selamat ulang tahun Jemaat GKI Moria yang kedua tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apresiasi buat seluruh pengurus PW yang telah bekerja untuk mensukseskan acara HUT GKI Moria di sore hari ini. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ibadah. Dan ibadah kita di sore hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Amelia Lagang STH sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI Moria Timika. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita tinggalkan segala kesibukan kita fokus, kita mencari Tuhan di sore hari ini di dalam ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, warga Jemaat Moria yang diberkati Tuhan, kita akan memulai dengan ibadah ulang tahun Jemaat Moria yang kedua tahun. Untuk itu, kami mengundang untuk warga Jemaat bangkit berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan
Dari nyanyian Jurung Jemaat keempat ayat 1 dan ayatnya yang ke-6. Hai mari sembah dan kata-kata selanjutnya. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru bagi kita di sore hari ini dalam ibadah perayaan hari ulang tahun Jemaat GKI Moria yang kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum Tuhan bagi kita di sore hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepada-Nya. Di hari ulang tahun Jemaat GKI Moria yang kedua hari ini, kita kembali bersekutu dan bersyukur memuliakan nama Tuhan. Oleh karena kemurahan-Nya gereja hidup dan bersaksi saat ini. Dalam sukacita bersama kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Karena itu marilah kita mengaku dosa kita di hadapan-Nya dengan sungguh-sungguh dan berkata, kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa, dikandung dan dilahirkan dalam kejahatan. Kami tidak mampu bertahan berbuat baik terus menerus. Itulah sebabnya kami mohon ya Tuhan, sayangilah dan ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami, agar kami layak memperoleh pengampunan dan anugerah Allah untuk membaharui hidup kami. Amin. Yohanes 1:42 ayat 1 dan 2 Yesus salam. Dulu
boleh kembali merayakan hari ulang tahun yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam perayaan ulang tahun jemaat yang kedua hari ini dengan tema, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, dan subtema dengan peringatan hari ulang tahun kedua GKI Moria Timika. Warga jemaat jangan takut, mari tetap saling melayani di masa pandemi COVID-19 dengan iman bahwa Allah menyertai kita. Bagian firman yang kita baca di sore hari ini, Ulangan pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18 kembali kita membaca, dikatakan bersyukur kepada Allah karena kebaikan. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagian firman Tuhan yang ditulis oleh Musa ini kembali diingatkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Bagaimana Allah menuntun mereka dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Bagaimana kembali bagian firman Tuhan ini mengingatkan mereka ketika mereka hidup di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Ketika mereka merasa lapar, Tuhan memberi mereka roti yang asalnya dari langit. Ketika mereka haus, Tuhan memberi mereka air dari gunung batu. Dan dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini selama 40 tahun kaki mereka berjalan tidaklah bengkak, dan pakaian mereka yang mereka pakai tidaklah buruk di tubuh mereka. Mengapa? Karena penyertaan Tuhan. Di hari ini, ketika kita ada dalam masa pandemi COVID-19, kembali kita mengingat akan setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita kembali diingatkan bahwa ketika kita mengalami semua ini atas seizin dan sekehendak Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi, maka saya dan Bapak Ibu pun dengan iman menghadapinya, bahwa Allah tetap menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Apa buktinya Allah menyertai kita? Hari ini kita boleh kembali ada dalam persekutuan yang mengucap syukur. Apa buktinya Allah menyertai bangsa Israel? Mereka senantiasa dituntun oleh Tuhan selama 40 tahun lamanya mengitari padang gurun, dan pada akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan yang dikatakan bahwa dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu. Namun sebelumnya dikatakan suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kembali di hari ini saya dan Bapak Ibu selalu terus ada dalam penyertaan Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu terus menolong kita. Allah selalu terus melindungi kita. Allah selalu terus bersama-sama dengan kita. Karena Allah peduli dalam kehidupan kita. Yang mau disampaikan dalam bagian firman Tuhan ini, Musa katakan bagian firman Tuhan ini bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Ia kembali mengulas bagian firman Tuhan ini kepada bangsa Israel supaya mereka selalu terus bersyukur. Mereka selalu terus berterima kasih atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam
Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara apa firman Tuhan ini katakan? Dengan cara menjadi orang yang taat, orang yang setia, orang yang berpegang pada perintah dan peraturan, serta ketetapan Tuhan yang disampaikan di sepanjang kehidupan mereka. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas bersama setahun usianya Jemaat GKI Moria. Bapak Ibu, kemarin kita baku melawan karena saya juga baru ada di sini. Ini ulang tahun kedua atau ketiga. Akhirnya kita putuskan kita kembali lihat lagi di catatan. Ternyata ulang tahun kedua. Bapak Ibu, kalau kita melihat usia 2 tahun bagi seorang anak atau pertumbuhan seorang anak, dia baru mulai belajar berjalan. Tetapi puji Tuhan atas penyertaan Tuhan, Moria boleh berjalan dengan sendirinya. Ia boleh dimandirikan 2 tahun yang lalu oleh Klasis GKI Indonesia. Dan hari ini Moria mempunyai jumlah kakak 59. Dan pada waktu itu, pada saat dimandirikan, Moria berjumlah 24 kakak. Puji Tuhan Bapak Ibu, bukankah jumlah jiwa atau jumlah kakak ini bukan menjadi tolak ukur saja, tetapi ini menjadi satu prestasi. Prestasi bagi kita dalam persekutuan ini. Itu berarti bahwa kita begitu berkembang, kita begitu memberi diri dalam pelayanan kita, sehingga kita hari ini 59 kakak. Kalau kita mengukur usia 2 tahun itu teman saya katakan usia anak kecil yang baru berjalan. Tetapi karena pertolongan Tuhan, kita boleh mandiri, berupaya sendiri ketika dilepas oleh orang tua kita Jemaat GKI Moria. Dalam pergumulan kita hari ini, kita pun harus membangun gedung gereja yang Bapak Ibu lihat di belakang itu tidak cukup kecil. Tetapi gedung gereja itu adalah satu prestasi bagi saya dan Bapak Ibu di hari ini dalam persekutuan Jemaat GKI Moria. Menjadi satu janji iman bagi kita bahwa gedung gereja itu harus segera selesai. Bapak Ibu, atas pertolongan siapa kita mampu? Atas pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang akan memampukan kita. Tuhanlah yang akan menolong kita. Karena kita mengimani bahwa Dia menyertai kita. Amin. Hari ini, ketika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus mempersembuhkan yang sakit di rumah sakit, di klinik, bahkan di rumah-rumah mereka, Tuhan jamah tubuh-tubuh mereka yang kuasa darah begitu, agar kesembuhan menjadi milik kepunyaan mereka. Yang ada dalam keadaan duka cita, Tuhan memperhiburkan sampai berdiri. Berikan persaudaraan, berdirilah teguh dan apa-apa yang terjadi. Berdirilah
jemaat yang Yesus Kristus telah mempersatukan kita untuk saling melayani bahwa Allah menyertai kita. Marilah kita menerima berkat. Kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan hari ulang tahun Jemaat Timoria yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali kilas balik kepada ketika masih menjadi bakal jemaat. Kita ingat bahwa ketika kita akan dimandirikan, kita berjumlah 24 kakak. Namun syukur kepada Allah bahwa hari ini kita berjumlah 59 kakak. Bahwa dalam pesan firman-Nya bagi kita di malam hari ini, dalam berbagai pergumulan pelayanan di tengah-tengah jemaat Moria, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang menolong dan menyertai kita di sepanjang pelayanan yang kita lakukan untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan bagi kita di malam hari ini terus menguatkan kita, terus memampukan kita di sepanjang mengangkat pelayanan kita memasuki usia yang baru ini. Tuhan memberkati Ibu Pendeta yang telah memberitakan firman-Nya bagi kita. Tuhan memberkati dalam pelayanan, keluarga senantiasa. Kita akan melangkah ke acara kita yang selanjutnya, yaitu sambutan serta kesan dan pesan dalam memasuki usia yang baru, yaitu yang kedua tahun. Kesan dan pesan yang pertama akan disampaikan oleh PHMJ GKI Moria, dalam hal ini Ibu Pendeta Amelia Michela Ban STH. Kepada Ibu Pendeta saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami yang terhormat Badan Pekerja Klasis GKI Moria, Bapak Pendeta Dimara yang berada bersama dengan kami di sore hari ini, yang terhormat PHMJ Jemaat GKI Kenyel yang bersedia hadir bersama dengan kita di sore hari ini, yang terhormat hamba-hamba Tuhan yang berada bersama dengan kita dalam sukacita hari ulang tahun yang kedua di hari ini. Bapak Ibu, pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan. Saya bingung karena saya bilang ini kesan apa Bapak Ibu. Saya berada bersama dengan jemaat kurang lebih 3 bulan. Tetapi dalam kebersamaan kita kurang lebih 3 bulan, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa jemaat ini sangat hebat. Kita berikan aplaus dulu. Bapak Ibu jemaat yang ada di tengah-tengah persekutuan GKI Moria sangat hebat. Kenapa saya katakan hebat? Yang pertama, hal pemberian diri. Jemaat ini sangat memberi diri dalam pelayanan. Yang kedua, sangat kompak. Ketika kami majelis mengatakan A, pasti Bapak Ibu jemaat merespon dengan baik. Inilah satu kebanggaan bagi saya. Kesan yang pertama bagi saya ketika saya ada di jemaat ini, bahwa kurang lebih 3 bulan saya melihat hal ini dan saya berpikir optimis bahwa usia 2 tahun bukan menjadi ukuran bagi kita untuk katakan kita adalah jemaat yang masih kecil. Selalu kita kita masih kecil, tidak. Saya sangat optimis bahwa jemaat ini adalah jemaat yang berkembang dan atas pertolongan Tuhan pastinya jemaat ini juga pasti akan berkembang sangat besar dalam 3 atau 4 tahun ke depan. Pesan saya, kita dalam persekutuan ini tetap mengandalkan Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Kembali kita melihat pada subtema kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19, ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita.
Terima kasih dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Biasa bahwa kita jemaat Moria meskipun baru berusia 2 tahun, namun kita mau memberi diri dalam pelayanan, kita kompak dan ingat selalu pesan Ibu Pendeta bahwa kita akan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Kesan dan pesan serta sambutan yang kedua akan disampaikan oleh PHMJ GKI Piniel selaku jemaat induk, yang akan disampaikan oleh Penatua yang tinggi Somogel. Kepada Bapak Penatua dipersilakan. Shalom. Yang terhormat pertama bagi para pekerja Francis Gereja Indonesia dalam hal ini yang diwakili oleh Sekretaris Klasis Bapak Pendeta Ari Dimara STH. Yang terkasih PMJ GKI Moria dan seluruh warga jemaat GKI Moria. Selamat malam, selamat bersuka cita karena bertambah tahun usia di hari ini menjadi 2 tahun. Apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, pergumulan yang cukup mewarnai daripada kehidupan warga jemaat Moria, tapi juga Bapak Jemaat sebelum menjadi jemaat mandiri selama beberapa tahun. Ada satu hal yang sedikit terkesan bagi kami, yaitu ketika 10 orang majelis jemaat yang mau memberi diri untuk mereka dipilih menjadi majelis jemaat, baik itu pelaksana harian majelis jemaat 5 orang maupun juga majelis urusan-urusan, itu suatu hal yang luar biasa. Dari 10 orang inilah yang mana mereka kompak selalu senantiasa dalam membangun komunikasi satu dengan yang lain. Kemudian juga mereka bekerja sama untuk menghimpun jemaat Tuhan pada saat itu sampai dengan bisa berkembang sampai saat ini. Itu bukan karena kuat gagahnya mereka, itu karena kasih pemurah Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam suka dan duka, dalam berbagai macam masalah yang mereka hadapi. Karena mereka baru pertama kali ketika itu mendapatkan tugas itu sebagai majelis jemaat. Banyak sekali yang mereka dapati, tantangan yang mereka dapati, tapi mereka bisa jalan bersama-sama sampai dengan saat ini. Itu yang perlu senantiasa dijaga sebagai majelis jemaat, tapi juga sebagai jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu majelis, tapi juga seluruh warga jemaat, badan pelayan unsur yang telah terbentuk, dan juga semua warga jemaat yang telah membantu akan jemaat Moria ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPK Klasis yang senantiasa memberikan pendampingan sampai dengan saat ini. Sebelum ada Pendeta Amelaba, Ketua Klasis sendiri yang turun tangan untuk membina akan jemaat ini bersama dengan Bapak Pendeta Boisa, sehingga jemaat ini boleh hadir, tetap ada, dan kiranya terus tetap bersemangat di dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Selamat ulang tahun bagi jemaat Moria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ketiga sekaligus sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Badan Pekerja Klasis GKI Mimika. Dalam hal ini saya undang dengan penuh kasih Bapak Pendeta Alfred Dimara STH sebagai Sekretaris Klasis GKI Mimika. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati pelaksana harian majelis jemaat
GKI Mulia, rekan-rekan majelis tenaga ulang Semas, Badan Pelayanan Unsur-Unsur Jemaat yang kami hormati, rekan-rekan majelis, rekan-rekan pelayan yang diundang dan hadir dalam acara 10 tahun Jemaat Mulia hadir di tengah-tengah klasis GKI Mimika pada hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih dan anugerah Tuhan menuntun dan menyertai kita di tengah tantangan yang kita alami, pergumulan yang kita hadapi, tetapi tugas untuk melakukan amanat agung GKI di tanah Papua, khusus klasis Mimika, dengan menerjemahkan Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu terus terjadi dari waktu ke waktu sehingga kehadiran jemaat-jemaat baru atau bakal-bakal jemaat menjadi jemaat mandiri itu anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, apa alasan jemaat-jemaat ini ada termasuk jemaat Mulia? Sebab dalam pengembangan pelayanan untuk menjangkau pelayanan ke warga jemaat tiap-tiap keluarga, maka wilayah pelayanan dipersempit. Kenapa? Supaya mempermudah pelayanan dari penatua, Semas, pendeta dan badan pelayanan unsur yang di salah satu jemaat seperti jemaat Mulia. Tadi Ibu Pendeta sampaikan berapa rekan? 59 kepala keluarga. 59 kepala keluarga ini menjadi bagian dari 5.663 kepala keluarga klasis GKI Mimika yang tersebar di 32 jemaat yang ada di klasis Mimika. Jadi jumlah kepala keluarga yang ada di klasis Mimika itu 5.663 dengan jumlah jiwa per 31 Juli 2021 adalah 27.314 jiwa. Tepuk tangan untuk jumlah yang itu. Dengan jumlah ini hanya tenaga 46 tenaga pelayan dengan penatua Semas yang ada siapa kita? Apa hebat kita? Apa kuat kita? Kita bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan mempercayakan 27.314 jiwa ini untuk kita layani. Itu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Tapi di tengah situasi itulah kita diminta untuk melakukan amanat agung ini. Nah, karena itu, mewakili GKI di Tanah Papua, melalui Badan Pekerja Kasis, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pendeta, penatua, Semas yang berjeri-lelah bersama Badan Pelayanan Unsur untuk ada dan memberi diri dalam pelayanan gereja di tingkat jemaat. Tadi sudah diulas dari awal Ibu Pendeta, tapi juga mewakili jemaat induk. Mulia ini cucu dari Ebenezer. Jadi memang Ebenezer sudah melahirkan banyak jemaat sampai dia punya cucu sebanyak sebentar-bentar lagi ada cece lagi. Ya, itu kita sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab amanat agung yang Tuhan Yesus perintahkan kepada setiap orang percaya, semua gereja di dunia ini termasuk GKI dan Papua, klasis Mimika, jemaat Mulia. Nah, karena itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tugas ini kita terus melakukannya dari waktu ke waktu. Terima kasih kami yang berikut adalah kepada seluruh anggota jemaat
yang dalam berbagai kesibukan tapi memberi diri seperti yang disampaikan oleh Ibu Pendeta dan Bapak Penatua Somuku tadi. Pemberian diri untuk ada dalam pelayanan gereja itu sesuatu hal yang menunjukkan keputusan iman pribadi dan keluarga yang patut kita syukuri. Nah, karena pemberian diri ini nampak, sehingga dalam situasi ini apapun yang kita alami, kita tetap berjalan bersama-sama. Karena itu hal yang berikut adalah mungkin mulai dari hari kemarin sampai hari ini viral di medsos tentang pernyataan sikap dari Badan Pekerja PASIS melalui Ketua PASIS. Itu menunjukkan kita bukan tidak setuju. Kita sangat setuju dengan setiap kebijakan keputusan yang diambil. Tetapi yang kita kurang setuju adalah kata-kata dalam keputusan itu yang tidak pas, tidak memberikan nuansa yang enak. Semua hal kita pasti mendukung sebagai warga negara yang baik. Dan gereja adalah mitra kerja pemerintah, perusahaan. Tapi dalam hal-hal tertentu kita tidak bisa kompromi dengan hal yang mengorbankan warga gereja, itu kita tidak bisa kompromi. Nah, ini yang menjadi pemahaman kita. Sebab sekali lagi dalam keputusan itu, kata kutuk itu berbahaya bagi kami gereja. Sebagai pendeta, saya menafsir kata kutuk itu bahaya. Menyambut kehidupan rohani dan iman orang banyak itu sesuatu yang berbahaya. Coba di situ kasih kata yang mungkin ibaratnya dialihkan sementara, itu enak. Tapi tutup seolah-olah tidak mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup begitu. Nah, tapi saya tidak provokasi jemaat, ya tidak boleh. Tapi ini kenyataan yang kita alami. Tapi kita tetap menyokong keputusan apapun. Ya kami sedang mencari celah untuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan pihak pengambil keputusan sehingga enak kita sama-sama jalani situasi ini. Ya, kita berharap besok atau lusa ada keterangan yang kita jalani bersama sehingga ada surat yang nanti Badan Pekerja PASIS turunkan dalam menyikapi situasi ini. Sebab surat kita kemarin poin beberapa saya tidak hafal, apapun situasi pandemi yang kita hadapi, tapi tidak membuat kita menyampaikan pelayanan terhadap keluarga jemaat. Nah, poin ini yang menjadi penting. Dalam pertemuan para pelayan di jemaat sholat Grasya pada hari Jumat minggu lalu, sempat saya sampaikan bahwa lebih baik satu orang pendeta mati daripada 10 orang warga jemaat. Artinya apa? Kita sungguh-sungguh menjaga warga jemaat ini sebagai aset gereja. Karena itu kita tidak bermain-main dalam pelayanan ini. Karena ketika terjadi hal yang menyangkut kehidupan warga gereja, ya pasti kami bicara, pasti kami menyatakan sikap. Tapi kita tidak menentang, kita memberikan pencerahan untuk bagaimana baiknya. Saya pikir ini sehingga jemaat tidak usah memberikan komentar yang mungkin berlebihan di medsos, tapi berikan ruang ini kami tetap melakukan apa yang menjadi tugas kami mau di gereja. Tapi sekali lagi warga jemaat adalah fokus dari pelayanan gereja. Dalam situasi sulit ini, ya kita belajar untuk pasti Tuhan berikan hikmat bagi teman-teman pelayan jemaat untuk strategi pelayanan yang baru mulai dilakukan untuk bisa menjangkau pelayanan yang ada. Ya, ini hal yang terkait dengan situasi kita hari ini. Lalu yang berikut adalah mewakili gereja kami menyampaikan terima kasih untuk
rekan-rekan pendeta, penatua, siamas, badan pelayan unsur jemaat dan seluruh anggota jemaat GKI Moria Timika yang merayakan ulang tahun di hari ini dalam usia yang kedua, atas sokongannya, dukungannya dalam pelayanan gereja sampai pada situasi hari ini tetap bersyukur. Doa kami, Tuhan yang mempunyai gereja ini dan mempunyai kita semua, memberkati kehidupan pribadi, Bapak Ibu sekalian, keluarga dan seluruh anggota jemaat, agar dalam situasi ini, apapun keadaannya, kita tetap saling melayani satu dengan yang lain. Kita berusaha untuk memahami maksud Tuhan dalam situasi yang sulit ini. Apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan bagi kita. Kita hitung-hitung sampai terakhir kemarin sudah 46 pendeta GKI meninggal. Ya, ini orang di antara pendeta sudah mulai bertanya apa maksud Tuhan. Ya, ada yang memberikan komentar, ya itu konsekuensi dari gereja yang lebih besar, ya pasti dapat lebih banyak. Ya. Tapi ya, ini bagian dari mungkin kita harus melihat kembali bagaimana pelayanan kita secara iman ya. Tapi secara fisik ya, kalau sudah gitu tuh pendeta acara syukuran tuh makan atau ragu sudah. Makan yang berlebihan, makan yang bisa dimakan ya, supaya sehat toh, supaya sehat, kuat baru bisa melayani jemaat sama-sama dengan teman-teman penatua dan jemaat. Ini harapan kita. Tapi ya itu situasi yang kita hadapi. Ya, seperti tahun 2013 ya terjadi longsor di Tigosan. Ketika warga jemaat tanya kepada majelis di Kabupaten Tembagapura, Pak Pendeta, ini kan bukan warga GKI sendiri yang kerja di Tembagapura, tapi kenapa warga GKI yang lebih banyak yang korban? Ya itu konsekuensi dari kita lebih banyak di bersama ini. Yang mau bilang lupa, ini sudah yang kita alami. Dari 28 itu warga GKI 19. Kadang-kadang itu cuma terlalu begitu. Tapi itu sudah yang kita alami. Nah hari ini pendeta GKI 46 orang sudah meninggal. Ya, seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman pendeta, lebih baik satu orang pendeta meninggal daripada 10 orang pendeta jemaat. Memang artinya 1:10 itu nilainya. Artinya kita harus jaga supaya kita tetap sehat. Bukan berarti kita minta supaya meninggal, tidak. Tapi supaya kita tetap sehat, kuat dan melakukan tugas ini. Kuat berdoa. Saya baca sebuah tulisan dari 2 orang profesor di Amerika yang memberikan kesaksian seperti ini. Orang-orang di Amerika yang sehat yang umur panjang dan mampu menghadapi situasi hidup itu mereka-mereka yang setiap hari tekun membaca Alkitab. Mereka yang kuat menghadapi situasi hidup di dunia ini. Entah betul atau tidak, tapi hasil penelitian mereka. Kalau itu mungkin mahasiswa yang kuliah ya, bagi saya sangat cool, tapi ini dokter yang melakukan penelitian ya pasti ada benarnya juga sih. Artinya dalam situasi ini kita harus kuat menghadapi. Jangan terlalu berpikir yang negatif, tidak boleh. Harus positif kita jalani supaya mental kita ini kuat, imun kita kuat, kita mampu menghadapi situasi. Ya, kalau orang sebut rumah sakit mental sudah tahu, ya kita sendiri sebenarnya bikin sendiri. Jadi kita berharap bahwa situasi ini kita tetap hadapi, tapi kita ada dalam perlindungan Tuhan. Ini besar harapan kami dari Badan Pekerja Pasis. Ya, saya pikir ini saja yang saya sampaikan, dan mewakili Badan Pekerja Pasis kami menyampaikan
Selamat ulang tahun, panjang umur bagi jemaat mulia. Yang kedua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Alfred Dimara yang telah menyampaikan sambutannya di malam hari ini. Tuhan terus memberkati Bapak beserta keluarga dalam sepanjang kehidupan. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu seremoni acara ulang tahun Jemaat GKI Moria. Dan dari pengurus acara ini telah menyediakan tempat bagi kita di luar untuk mengikuti seremoni acara ini. Jadi Bapak Ibu yang berada di dalam, kami minta kesediaannya untuk kita beralih sebentar keluar. Kita akan melaksanakan seremoni kita di luar. Koordinator urusan PJ Bapak Penatua Peter Bana. Kemudian kami juga mengundang ketua-ketua setiap unsur yang ada di Jemaat GKI Moria, PKB, PW, PAM, dan PAM untuk mengambil bagian. Ketua PKB Bapak Yulis Pondaak, Ketua PW Ibu Martina Adis, perwakilan PAM, Sekretaris Saudara Siti Sola, dan Ketua PAR Ibu Hermin Kanan. Dan mewakili jemaat yang hadir, kami mengundang dengan penuh kasih Ibu Nathan jika ada. Mewakili jemaat saya mengundang Ibu Serli Kiring Allah untuk mengambil bagian. Ada? Pak Faisal, silakan menyampaikan. Bersama-sama kita menyanyikan dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh sukacita kita menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun.
Ya, kita hitung 3, 2, 1. Silakan lepas maskernya sesaat dan makan kuenya. Makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Silakan dikenakan maskernya kembali. Bagi kuenya sekarang juga sekarang. Makan banyak katanya supaya cepat sehat. Harus habis ya. Ya. Harus habis kan? Harus habis. Harus habis. Saya taruh dirinya. Dilarang buang makanan. Sesuai apa kan? Habis yang cepat apa ya? Habis cepat ya kan? Ayahnya macam umur. Ya, demikianlah seluruh rangkaian seremoni acara perayaan ulang tahun Jemaat GKI Moria. Atas nama Majelis Jemaat, seluruh tamu undangan yang hadir mengucapkan selamat ulang tahun Jemaat.